Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 62. Kedatangan Kinara ke rumah utama. Selamat mendengarkan. Setelah siap mengurus semuanya, mobil yang membawa Kinar dan Leonard sudah mulai melaju. Leon meraih kepala Kinara agar mau menyandar di dada bidangnya, sembari sesekali mengecup kepala itu. Kinar tersenyum, merasa tidak percaya dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Semua seolah seperti dongeng yang menjadi nyata. Jangankan untuk berani berhayal, bermimpi bertemu dengan sang pemimpin perusahaan terbesar di negara ini saja tidak pernah. Apalagi untuk menjadi istrinya. Kinar mendongak ke atas menatap Leon, yang langsung meluncurkan kecupan di bibirnya. Kinar mendorongnya pelan. "Mas Tara, jangan." "Kenapa?" "Kan ada dia." Kinar berbisik, namun Ivan masih bisa mendengarnya. Dan kini Ivan tersenyum di depan. "Dia tidak akan melihat kita. Bukan begitu, Pak Sekretaris?" "Benar, Tuan. Silakan lakukan apapun. Saya tidak akan melihatnya." "Apapun," katanya. Ngeri. "Kau sudah dengar kan? Jadi santai saja." "Tapi, Mas..." Leon kembali meluncurkan kecupan di bibir Kinara. Iya, Ivan memang tidak melihatnya. Namun suara kecupan bibir yang beradu di belakang sudah pasti terdengar Ivan. Iyalah, dia kan tidak tuli. Sial, suasana jadi panas begini sih. Sehingga jiwa kesendiriannya tiba-tiba meronta. Sabar ya Ivan. Cukup lama keduanya berada dalam kecupan itu, hingga Kinar mulai mendorong wajah Tara dan mengakhiri. Leon mengusap-usap bibir manis di hadapannya. "Cinta, aku ingin ke warung kopi." "Untuk apa kesana lagi, sayang?" "Ingin melihatnya saja, boleh ya?" "Di sana masih sangat berantakan." "Aku tahu, Mas, tapi tolong izinkan aku ya." "Ivan, bawa laju mobil ini menuju warung kopi, istriku." "Baik, Tuan." Dan saat mendengar itu, Kinar pun langsung tersenyum. Sementara Leon kembali meraih wajah Kinar dan mendaratkan kecupan lagi di sana. Dia masih belum puas bermain dengan bibir manis sang istri yang sangat candu untuknya. Mobil terus melaju hingga sampailah mereka di sebuah kawasan yang lumayan padat penduduk. Kinar menatap nanar warungnya yang memang masih sangat kacau. Dengan atap dan tembok yang separuhnya hancur. Juga garis polisi yang melingkar ke seluruh dari puing-puing bangunan warung itu. "Maaf ya ayah, warungmu jadi hancur." Kinar merasa sedih. "Mau turun atau di sini saja?" Leon memeluk Kinar dari belakang, lalu mengecup bahunya. Sementara gadis itu hanya diam saja. Pikirannya kembali pada kejadian malam itu. "Wanita biadab, wanita jalang, wanita hina." Semua kata-kata hinaan yang keluar dari mulut bibinya, Banggani, dan juga Monik tiba-tiba terngiang. Teganya kalian. Kinara menundukkan kepala seraya menangis. "Sayang, kau baik-baik saja?" Leon kembali bertanya saat melihat Kinar kembali menangis. Kinar mengangguk pelan lalu menyeka air matanya. "Di mana mereka, Mas? Bisanti, Banggani, dan Monik?" "Mereka berada di lapasnya." "Bolehkah aku mengunjungi mereka?" "Untuk apa lagi, sayang? Biarkan mereka menerima hukumannya." "Tapi cinta, aku hanya ingin menemui mereka saja." Pandangan Kinara menjadi nanar. "Aku bisa membawamu menemui mereka." Kinar terlihat bersemangat. Tapi tidak sekarang. Merasa lunglai kembali saat Mas Taranya mengatakan tidak sekarang. "Kenapa?" "Kau butuh baterai, sayang." Leon mengecup rambut sang istri. "Aku sudah sehat, Mas. Lagi pula aku hanya ingin berbicara saja. Boleh ya?" Tidak hari ini." Tegas Tara. Tentu saja hal itu membuat Kinara memajukan bibirnya, seolah menunjukkan sisi menggemaskan di hadapan Mas Tara, sehingga membuat pria itu tersenyum. Ia pun kembali memerintahkan Ivan untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah utama.
Di sebuah kawasan elit, mobil itu terus berjalan menyusuri jalan yang lumayan sepi. Rumah-rumah yang tidak terlalu banyak namun semuanya terlihat sangat mewah dan besar. Kedua mata Kinar tak henti-hentinya memandangi rumah-rumah besar yang ia lewati. Wah, aku berhasil memasuki kawasan istana Cinderella. Tersenyum dengan kedua tangan yang menempel di kaca sebelahnya. Sangat takjub dia, bahkan tidak berkedip sekalipun saking takjubnya dengan rumah-rumah yang ia lihat itu. Sementara Leon hanya terkekeh melihat tingkah laku sang istri. Hingga sampailah mobil itu pada sebuah pagar yang besar dan tinggi menjulang. Mata Kinara semakin melebar dan merasa yakin jika di antara rumah-rumah yang ia lewati tadi hanya pagar rumah ini yang paling tinggi dan besar. Bahkan sampai mobil itu kembali masuk, melewati sebuah kolam air mancur yang langsung menyambutnya setelah masuk ke dalam pintu gerbang utama. Tidak hanya itu, ternyata di belakang lingkaran air mancur ada sebuah kolam kecil juga yang berada di tengah-tengah. Di antara dua lajur mobil itu, panjang membentang dari lingkaran kolam air mancur sampai ke pelataran. Rumah yang terdapat lingkaran taman yang sangat indah. Sungguh sangat luar biasa. Dagu gadis itu bahkan terus saja terjatuh. Membuka mulut itu lebar-lebar sampai mobil yang ditungganginya berhenti di sebuah pelataran rumah yang sangat besar. Di depan, Pak Rudi sudah menyambut kedatangan Tuan Leonard dan Nona Kinara. Juga beberapa pelayan yang turut menyambut mereka. Ivan keluar dan ia pun membukakan pintu untuk tuannya. Sementara Leon menoleh ke arah Kinar. Sayang. Sementara gadis itu masih saja bengong dengan wajah menempel di kaca mobil. Leonard pun keluar lebih dulu seraya tertawa dan berjalan ke arah pintu tempat sang istri duduk. Beberapa pelayan membungkuk saat Leon melewatinya. Setelah itu dia mengetuk pelan kaca mobilnya, membuat Kinar tersadar. Ia pun kembali bersikap normal. Barulah dibuka pintu itu secara perlahan oleh sang suami. Ayo turun sayang. Ucapnya dengan sangat lembut dengan tangan yang terulur ke arahnya. Apa aku sedang berada dalam dunia hayalanku? Apa aku masih tertidur dalam pingsanku? Kinar mematung. Ia masih tidak bisa mempercayai ini semua. Hidupnya berubah hanya dengan sekejap mata. Sayang, ayo turun. Mau membuatku berdiri berapa lama lagi? Tangan itu masih bertahan, terulur ke arahnya. Mas Tara, apakah ini nyata? Kinar masih saja bengong memandangi semua pelayan itu. Leon pun terkekeh. Ia sudah tidak bisa menunggu lagi. Diangkatlah tubuh gadis itu langsung hingga membuat Kinara sangat gelagapan bukan main. Mas Tara, jangan gendong aku seperti ini. Bisiknya karena merasa malu saja dengan banyaknya orang yang memandangi mereka. Sementara Leon tidak peduli. Ia hanya memutar tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam rumah itu. Selamat datang Tuan Leonard dan Nona Kinara. Ucap Pak Rudi dan semua yang di sana membungkuk ke arah mereka. Leon pun menghentikan langkahnya. Dialah istriku. Jadi tolong kalian layani setiap kebutuhannya dengan baik. Ucap Leon pada semua pelayan yang ada di sana. Sementara Kinar hanya tersenyum aneh ke arah mereka semua sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Terus terang, Kinar merasa tidak nyaman digendong seperti ini. Namun mau seperti apapun dia meminta untuk diturunkan, tetap saja Tara tidak ingin menurunkannya. Sementara para gadis pelayan mulai bisik-bisik saat sekretaris Ivan dan Pak Rudi turut berjalan masuk menyusul Tuan Muda Leonard. Bahwa desas-desus tentang Tuan Muda yang sudah memiliki istri itu ternyata benar. Tentu saja, karena keberuntungan gadis penjual kopi itu menjadi hari di mana dia dibawa ke rumah ini. Sebagai hari iri plus patah hati massal bagi para pelayan wanita yang bekerja di sana. Karena tuan kesayangannya sudah menikahi seorang gadis, terlebih dari kalangan biasa. Iya benar, walaupun mereka harus tetap bekerja dengan baik melayani nona muda itu. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.